Mohon penjelasan yang termasuk kategori orang miskin dan fakir itu apa? Fakir dan miskin itu dua kalimat, jadi masuk dalam daftar istilah para ulama, kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata nek disebut salah satunya maknane podo, nek disebut dua-duanya maknane beda. Wis kaya qadha qadar, iman Islam itu kan dua kata, kalau disebut salah satu yang mencakup dua-duanya. Nek disebut dua-duanya maka artinya jadi berbeda. Nabi, Rasul, barang kan ini beda. Lah, fakir miskin itu kalau disebut miskin toh, ya fakir miskin. Ini disebut fakir toh, ya fakir miskin. Contoh, tadi hadis yang kita sebutkan, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Miskin di sini artinya apa? Ya fakir, ya miskin. Dalam dalil yang lain Rasulullah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang fakir. Fakir di sini ya fakir, ya miskin, kan disebut satu. Tapi kan disebut dua-duanya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu, zakat itu untuk fakir, untuk miskin. Lah, yang semacam ini miskin karo fakir dadi beda. Apa perbedaan antara keduanya? Ada, dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan para ulama, pendapat yang paling menenangkan hati adalah fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Nik miskin itu apa itu? Antara pendapatan dengan kebutuhan pokok itu kurangi titik atau pres, itu miskin. Kebutuhan pokok loh ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu mangan itu contohnya apa? Sego, banyu putih, tahu karo sambel, karo tempe karo sambel, atau arang-arang pindang. Itu jenenge kebutuhan pokok. Tapi ini wis bahas mangan nang ndi, lawe apa wae, sambele model apa, sayure model apa, itu bukan kebutuhan pokok itu. Itu jenenge keinginan. Jenenge keinginan. Jenenge kelambi. Kebutuhan pokok itu rong setel, siji nek pakai, siji nek gawe, siji nek umbah. Itu kebutuhan pokok. Nek sak lemari itu keinginan. Itu keinginan. Lah Allah itu janji, nek untuk kebutuhan pokok Allah itu janji bakal dicukupi. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Nek kalau ada orang sampai kok kebutuhan sampai kok gak cukup rezekinya Allah, itu sih gak cukup itu pingine. Sih gak cukup itu pingine. Ini karena nuruti pingin itu gono batasi. Lah, orang miskin itu orang yang pendapatannya dengan kebutuhan pokoknya itu kurang yo titik pres atau kurang-kurangnya dikit. Misalnya butuhnya dia urip itu 1 juta, sak keluarga. Pendapatannya ya 1 juta itu, atau 950.000 atau 900.000, ya mirip-mirip lah. Maka itu namanya miskin. Adapun fakir itu bisa jadi orang yang nggak punya pendapatan belas, atau punya pendapatan yang jauh di bawah kebutuhan pokok. Butuhnya 1 juta oleh 100.000, itu
fakir. Itu adalah fakir. Wallahu a'lam. Nah, itu pertanyaan ini seru. Apa itu bid'ah? Dan kenapa orang yang sering memperingatkan tentang bid'ah disebut Wahabi? Lantas apa itu Wahabi? Serapopo lah, bahas serapopo. Faidan azani Allah wa iyyakum. Bid'ah itu kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, tariqatun mustahdatsah tudhahi syar'iyyah yaqsudu sahibuhu taqarrub ilallahi azza wa jalla. Itu definisi bid'ah yang paling bagus. Definisi bid'ah yang paling bagus. Jadi tariqatun muhdatsah, satu model baru. Model baru berarti nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang itu tudhahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Lah, pelakunya orang yang mengamalkannya yuridut taqarrub ilallah, menginginkan dengan amal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terpenuhi 3 unsur ini, itulah bid'ah. Apabila tidak, ya enggak. Wong dalam memahami bid'ah itu kadang-kadang yo sebagian ikhwah itu ngawur sombong barang-barang di bid'ah no. Akhirnya yo sing di bid'ah no kok nesu sampai niku kurang ngopi. Kurang ado nih ngopi. Kurang kental oleh ngeteh ngono. Kurang piknik ngono. Ya memang kadang-kadang diakui sebagian teman-teman itu ngawur. Makanya terutama zaman ono barang sitok iki lho. Komentar sak barang-barang. Ini komentar jadi sembarangan. Contoh ya akhwan. Ini ado lah maksud itu. Jadi kadang-kadang itu ngaji salah paham. Atau mungkin pas ngaji ku ngantuk, mulai-mulai gawe PC. Mentang-mentang ini di komputer ono Photoshop. Ngene. Gawe PC tentang hukum agama ngawur. Ngono iso ditulisi manhaj salaf ngono. Jadi karu-karuan astagfirullah, iki sing salah gurune apa sing salah muridé. Ada pernah ibu-ibu ngomong, "Ustaz, apa hukumnya ngasih anak dot, Ustaz?" Boleh. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz, boleh Ustaz. Anak sampai sedih Ustaz. Ada PC Ustaz. Apa itu selebaran apa itu yang menyebar di WA itu. Katanya kalau ngasih dot anak itu bakal masuk neraka. Ono dalile Ustaz. Dan di sorry tulisi itu manhaj salaf official. Anak senyum. Anak kira-kira bisa membaca kemana yang diinginkan. Dalilnya apa Om? Coba kirimkan ke anak. Bener dikirimkan hadis Isra Mi'raj. Hadis tentang Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW melihat ada ibu-ibu yang dililiti oleh payudaranya itu disiksa lah yang penting. Dikatakannya Jibril siapa haula wong sing gak gelem nyusui anake. Ngono tulisi haram ngasih dot ngono ya, on botol dot. Astagfirullah. Sampeyan ku nek meneng itu enak. Daripada gawe yang semacam itu. Itu ngawur. Super ngawur. Super ngawur. Hadis itu sahih. Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya adalah seorang yang dia itu benar-benar nggak mau untuk ngasih air susu anaknya, padahal anaknya itu kalau nggak dikasih air susu dia itu bakal mati. Makanya kan di zaman Rasulullah SAW nggak harus ibu itu yang nyusui. Wong zaman Rasulullah malah anak adat, apa? Disusui orang lain jauh. Malah anak adat disusui orang lain. Rasulullah SAW sendiri itu disusui BDW berapa hari?
3 hari tok. Hari keempat diambil Halimah Sa'diyah. Balik-balik 4 tahun. Balik-balik 4 tahun. Ini. Kemudian ngawur dengan gaya-gaya dan contoh-contoh yang semacam itu ya akhwan, banyak ambrek. Kita itu sering ngelus jodoh gara-gara bocah-bocah keminter, durung wae pinter itu. Salah satu di antara yang sering masalah adalah tentang klaim bid'ah. Tentang klaim bid'ah. Jadi ciri-ciri masjid Ahlus Sunnah, masjid Ahlul Bidah. Ciri nih, sing Ahlul Bidah ono tasbih. Lah. Sejak kapan tasbih itu menjadi ciri Ahlul Bidah? Syekh bin Bas itu loh membolehkan tasbih, zikir pakai tasbih. Syekh bin Bas itu loh mengatakan zikir pakai tasbih itu boleh. Suyuti rahimahullah taala mengatakan boleh. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh, tapi itu dijadikan sebagai ciri masjid sunnah sama masjid bid'ah itu sopo sing ngajari. Tak karu-karuan kadang-kadang subhanallah. Iki nantang perang ini bocah-bocah iki. Maka kadang-kadang ada istilah yo apa? Maka nih ngaji kurang piknik buat semacam itu kadang-kadang bener ya. Kadang-kadang itu bener. Makanya akhwan, jangan mudah membuat sesat teman. Kecuali itu keluar dari ustadz yang terpercaya keilmuannya. Gak semua orang bisa ceramah itu ustadz yang terpercaya ilmunya. Di zaman Ibnu Jauzi rahimahullah, kok jadi nesu aku. Di zaman Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, itu seorang istilah al-faqih indal awam man sa'adal mimbar. Itu tahun 500 Hijriah, 900 tahun sebelum zaman kita. Kata Imam Ibnu Jauzi, zaman itu loh yo, menurut wong awam, wong pinter iku pokok iso ceramah. Itu istilah zaman itu. Al-faqih indal awam man sa'adal mimbar. Wong sing iso ceramah memukau alim jalil menurut wong awam. Tapi di hadapan para ulama bisa jadi orang itu namanya kusas, tukang cerita. Makanya Syekhul Islam punya kitab Tahdzirul Khawas min minal khusus atau apa? Peringatan yani masyarakat terhadap bahayanya kusos. Wong sing pinter ngaji, pinter ceramah tapi gak duwe ilmu. Lah, nek zaman saiki tambah parah. Wong alim zaman sekarang itu sing follower-e akeh. Aku kan nyindir sopo-sopo ini. Kemampuan orasi itu bukan kemampuan ilmiah. Orang itu dianggap alim kalau di zaman para ulama itu kalau sudah dapat tazkiyah, direkomendasikan oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Ini sambil selayak untuk ngajar, sambil selayak untuk ini, sambil selayak untuk itu. Bukan standar itu orang awam. Orang itu disebut dokter mumpuni. Itu sopo? Ini ono SK teko dokter yang lain, bukan cespleng. Nek sekedar cespleng ya aku ya iso. Cespleng cepat mati. Ya semacam itu, dan itu kekacauan ilmiah di zaman sekarang. Wallahi akhwan, kekacauan ilmiah. Terutama label-label ilmiah zaman sekarang itu label-label yang enggak jelas. Doktor itu memang mau pinter, tapi bidang apa? Bidangnya itu yang penting. Doktor bidang nahwu itu kadang-kadang loh dalam dunia fikihnya itu kacau balau. Doktor bidang fikih kadang-kadang nahwunya, kadang-kadang hadisnya kacau balau. Ana ingat sekali ucapannya Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Tatkala bahas satu masalah dalam kitabnya Tamhid, beliau mengatakan masalah ini tidak ada perselisihan para ulama, hukumnya haram. Kata Ibnu Abdul, ana nggak mau menyebut masalah itu karena tuh. Lah, ada orang yang mengatakan fa inkila. Kalau ada yang komentar, fa kaifa bima qalahu Ibnu Qutaibah ad-Dainuri. Bagaimana dengan komentarnya omongannya Ibnu Qutaibah ad-Dainuri? Siapa Ibnu Qutaibah? Alim bahasa dan alim lughah sekaligus alim dalam hadis. Yang sedang dibahas masalah fikih.
Apa kata Ibnu Abdul Bar? Mithluhu la yultafatu ilaih. Orang yang kaya Ibnu Qutaibah jangan digubris. Padahal alim, tapi dunia lain. Sibawai itu orang nomor 1 dalam dunia ilmu nahwu, tapi coba-coba ngomong hadis, juga digubris sama ulama hadis. Coba-coba ngomong fikih, gak digubris sama ulama fikih. Dan itu kadang-kadang mengacaukan dunia ilmiah, sehingga statement-statement yang aneh-aneh itu menjadi masalah. Kembali kepada pertanyaan, kembali kepada pertanyaan. Aku sampai sering jengkel gara-gara BC nggak karu-karuan semacam itu. Jadi karena BC nggak karu-karuan semacam itu. Mengatasnamakan itulah Ahlus Sunnah. Sehingga yuk, sing susah kan dari aku. Ini jadi guyon-guyon karo konco-konco. Ini kita itu ketemu sama misalkan ya di majelis SMUI kita itu ketemu sama ya teman-teman dari saudara-saudara kalian nanti Ustaz, yo boyo santri sampean kok koyo ngono lho Ustaz. Mun aku disin kan. Kepiye ngono lho. Lah nopo to Pak Yai? Sing nopo? Lah mosok ngene dikatakan bid'ah Ustaz. Lho, mboten Pak Yai, mboten bid'ah. Lah kan murid sampean. Ngono. Iya yo, muridku yo. Ya ora muridku sih, tapi kan mbok sapa sing gawe gak jelas. Siapa yang buat yo enggak jelas. Kita itu di grup asatidzah itu sering mengatakan nih ada bisi keluar itu kita muncul ngono jadi lelucon. Ayo murid sapa iki sing aneh iki ngono. Ini murid siapa? Telisi wong Jakarta, Ustadz Jakarta, tanggung jawab lacak dia. Dan macam-macam. Aku belum pernah Ustadz Jawa Timur ini belum pernah. Dan yang penting biasanya kreatif kan wong kota to, wong desa-desa kan ora ngerti ngono ku. Wong komputer kan duwe yo. Si kreatif kan mau kota-kota, kreatif gawe semacam itu. Jadi masalah, sering jadi masalah hal yang semacam itu. Jadi kembali kepada pertanyaan, bid'ah itu kata Imam Syatibi rahimahullah taala dalam Al-I'tisam, dan itu menjadi rujukan para ulama setelahnya. Thariqatun muhdatsah tudahi syar'iyyah yuqsadu bihi taqarrub ila Allah. Jadi cara yang baru yang ada di zaman Rasulullah, tapi cara yang baru itu kaitannya dengan syariat, mirip syariat. Tudohi itu kan apa bacaan saya? Yo mirip sama, mirip dengan syariat. Pelakunya menginginkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dengan definisi ini maka bid'ah itu jadi sempit. Kalau definisikan bid'ah itu segala sesuatu yang nggak ada zaman Rasulullah, ya ruwet engko. Segala sesuatu yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan muncul lo, ini pesawat ya ora ono, speaker ya ora ono, ngono ya ora ono. Tadi masalah diskusinya itu jadi kacau. Kemudian yang kedua, tatkala belajar usul fikihnya durung tuntas, sudah membuat statement, itu kan jadi masalah besar. Pokoknya segala sesuatu yang dalam Al-Quran gak ono, dalam hadis ra ono dianggap bid'ah. Bukankah di sana ada masalihul mursalah? Bukankah di sana ada qaul sahabi? Bukankah di sana ada maqasidus syariah? Bukankah di sana ada ini? Yang itu juga dalil, Mas. Jadi bukan sekedar Al-Quran, bukan sekedar As-Sunnah. Di sana ada dalil-dalil yang lain, yang itu muktabar secara syariat. Yang itu adalah secara syariat itu dianggap, dan itu adalah masuk dalam hal yang dianggap secara syariat. Semacam itulah. Tuh bahas bid'ah. Ini kapan-kapan bahas. Itu yang kedua. Lah, seandainya pembuat statement itu terkendali, insya Allah gak terlalu ribut kayak negeri kita. Jadi insya Allah gak terlalu ribut. Ini kayak macam negeri ini. Adapun sebutan Wahabi, ya itu sebutan dari orang-orang yang nggak ada itu Wahabi, nggak ada itu jadi Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu adalah orang yang berusaha untuk berdakwah di tengah komunitas orang sudah banyak menyimpang dari kebenaran. Beliau berjuang, yani kemudian ada banyak orang yang nggak senang, akhirnya digelari dengan Wahabi. Wallahu a'lam. Fanusan, bagaimana cara kita selalu istiqomah dalam melaksanakan satu amalan? Pertama, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cari komunitas yang bagus. Cari komunitas yang bagus, teman. Orang itu nek dewean itu gampang dicaplok serigala. Nek ono temani itu kuat, saling mengingatkan, saling ngokohkan. Yang ketiga, mendekat dengan sumber hidayah, sumber ilmu. Mendekatlah dengan sumber-sumber ilmu. Jadi, yang keempat, jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri. Amal itu sing nyaman. Jadi misalkan ora tau poso sunnah, ora tau poso sunnah, ora tau salat malam. Terus keringi pengajian, keutamaan salat malam. Sauwa mangat pol jam 2 tangi. Jam 2 tangi. Salat sampai subuh. Sesuk jam 2 tangi salat sampai subuh. Kuat pirang dino. Paling oleh tolong dino masuk rumah sakit. Mulailah dari bawah. Segala sesuatu itu dimulai dari bawah. Bangun 1/4 jam sebelum subuh. Biasanya adzan baru bangun, bangunlah 1/4 jam sebelum adzan subuh. Sholat 3 rakaat. Terus sampai nyaman, gak abot. Naikkan ke setengah jam. Awalnya abot. Lanjutkan terus bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai nyaman. Naikkan lagi. Dengan cara itu orang itu bisa istiqomah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan salah satu kaidah istiqomah itu kan khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal itu yang penting langgeng meskipun titik. Ya meskipun sedikit. Jadi yang dilatih untuk amal itu yang nyaman. Jadi jangan memaksakan di atas kemampuan. Jenengan aja ngomong lu Ustaz. Rasulullah itu Ustaz sholat sampai bengkak. Rasulullah sholat sampai bengkak itu atine nyaman. Nek sampean gak, aku baranganku gak. Rasulullah sampai bengkak itu ya ikhwan. Itu fisiknya beliau gak kuat tapi atine karep. Atine itu nggak ada susah, nggak ada berat, nggak ada capek, nggak ada apa yang seneng. Kan beliau yang mengatakan waju'ila qurratu aini fis shalah. Aku itu tentrem seneng iku nek salat. Nek kita kan salat itu beban, wong kewajiban. Ini masih di level salat itu kewajiban. Nek Rasulullah kan levelnya salat itu qurratu ain. Qurratu ain itu apa ya? Yo ayem ngono. Jadi nek arep salat ku sok weneng ngono, masane ayem. Wajulat, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan kan Rasulullah SAW idza fazi'ahu amrun idza hammahu amrun fazi'ala salat. Rasulullah itu kan kalau pening, pusing mikir sesuatu, dang salat ben ayem. Nek sampean kan nek stres, pening, napa turu. Nek gak turu gim-giman. Lah, di level itu beliau itu pas sholat itu ayem, tentrem, seneng. Tapi beliau itu kan sing ayem itu kan ruhnya. Sing ayem itu ruh. Sedangkan beliau itu punya fisik. Lah fisik itu nggak kuat. Fisik itu sing nggak kuat. Akhirnya sampai bengkak. Makanya pada waktu Rasulullah SAW pada sahabat sekalian puasa wisol itu tuh gak makso. Kapan puasa wisol itu? Beliau kan pernah puasa 3 hari berturut-turut gak mangan. Para sahabat arep melo-melo. Seneni sama Rasulullah ojo. Para sahabat protes, "Lho jenengan ya Rasulullah puasa wisol." Rasulullah mengatakan, "Sampean tuh gak kayak aku. Pada waktu aku poso itu at'amani Rabbi wa saqani. Aku itu dikasih makan sama minum sama Tuhan." Maksudnya apa? Yani perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat itu melupakan menjadikan beliau itu lali mangan lali ngombe. Tapi tetap sehat. Ya. Sampai itu enggak kelas ya semacam itu. Tapi kan jenengan poso wisol ya Rasulullah. Ngono ya karepmu, ngono ya Rasulullah karepmu. Kalau ngeyel puasalah sehari semalam. Bareng ngono padha teler. Ana sing kuat. Ngene.
Jadi Rasulullah SAW pada waktu ngomong silahkan itu gak, bukannya karena menyuruh, itu bahasanya apa yo? Wes karepmu wes. Kalau mau tetap poso wes karepmu, tapi sampai subuh tok. Subuh sampai subuh. Sahabat nyoba sedina gak kuat. Nyoba sedina gak kuat. Kenapa? Itu karena kenyamanan. Itu kok yang jenengan lah. Biasanya jam 09.00 itu ngantuk, turu. Suatu hari nonton apa? Sing sampeyan seneng ya, kok. Kuat sampai subuh, kuat. Itu maca opo ngono, maca novel atau maca opo, sing senengi. Biasa ini maca buku itu oleh sak menit ngantuk. Tapi maca iku sampai 2 jam enggak ngantuk, itu roh. Itu roh, meripat itu cuma fisik. Nek rohnya kuat, meripati kuat. Nek rohnya lemes, meripati lemes. Tapi nek rohnya kuat sekali, meripat ya tetap gak kuat. Matane abang. Tapi yo gak capek toh. Wong sing weneng maca iku. Ketoke sesuk, napa Mas sampe mripate abang. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus difahami sehingga membaca hadis itu enggak pokoknya Rasulullah begitu. Enggak. Kondisinya Rasulullah tatkala salat itu bagaimana? Jadi anak tidak bicara tasawuf ya. Jadi ilmu ini tuh ada di kalangan salaf. Hanya ya sayangi ilmu jenis ini itu kadang-kadang dipandang orang itu tasawuf yang orang memiliki ilmu semacam ilmu tazkiyah itu ada di kalangan para ulama salaf. Lihat misalkan kitab-kitabnya Ibnu Abi Dunya. Kitab-kitabnya Ibnu Abi Dunya. Lihat misalkan Minhajul Qasidin dan para ulama-ulama yang membicarakan masalah-masalah semacam itu. Wallahu alam bi as-shawab. Terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan istiqomah itu adalah kaitannya dengan hati, dan hati seorang hamba itu dikendalinya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Insyaallah subhanahu wa taala yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.